Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, ya, tentang iman, dan cukup panjang nih ya, sampai berapa ya, semuanya itu 40 40 berapa nih, 43 babnya seluruhnya. Kitabul Iman ya, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari 42 bab, dan masih bab ketiga, yaitu babu umuril iman. Kalau terjemah harfiahnya bab perkara-perkara iman. Ternyata persisnya ya, berdasarkan hadisnya, umurul iman di sini satuan dari iman. Kita ulang lagi nih hadisnya karena bab ini belum selesai ya. Hadisnya ada satu. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, ya semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman itu ada sekian, 60 sekian, nah gitu ya. Iman itu ada 69 satuan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, hadisnya demikian ya, Rasulullah SAW menyabdakan bahwa iman itu ada 60 lebih. Ya, iman itu ada 60 lebih, ada 69 lah ya, ada 69 satuan-satuan. Ada yang suka menyebut satuan-satuan dari iman, ada yang cabang-cabang iman. Nah, misalnya ya di sini Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebut salah satu gitu satuan bagian dari iman itu adalah rasa malu. Itu bagian atau salah satu dari satuan iman tersebut. Nah, hadisnya demikian ya. Nah, ini yang belum ya, di dalam kitab Fathul Bari ini Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan demikian nih. Banyak gitu ya, banyak ulama yang berusaha untuk merinci, menyebutkan satu persatu yang 69 yang merupakan satuan atau bagian dari iman itu apa saja. Nah, cukup banyaknya yang menerangkan, berusaha yang menjelaskan, karena dari Rasulullah SAW-nya sendiri tidak ada, Rasulullah tidak ada ya hadis itu yang menerangkan merinci seluruh 69 satuan-satuan iman itu apa saja. Nah, itu tidak ada hadisnya. Nah, sehingga ya banyaklah ulama yang berusaha menerangkan. Karena kalau Rasulullah SAW seperti di hadis ini hanya menerangkan jumlahnya. Ada 69. Itulahnya ada 69 satuan-satuan iman. Nah, banyak ulamanya yang berusaha untuk menerangkan satuan-satuan tersebut, meskipun walayak dahu ada ma'rifati hasri zalika ala tafsili fil iman, meskipun kalau kita tidak mengetahui persis satu persatunya itu apa saja, nah, itu juga tidak tercela. Nah, itu tidak tercela gitu ya.
Jadi nantinya apabila seperti ini, apapun sebetulnya, apapun bentuk amalannya, ya, apapun bentuk amalannya, apabila itu dilakukan karena beriman, ya itulah bagian dari iman. Ya itulah satuan iman. Nah, secara garis besar, jadi kalau sekali lagi nya wala yakdahu adamu ma'rifati hasri zalika ala tafsili fil iman, tidak tercela, jadi tidak tercela, tidak jelek gitu. Kalaupun tidak hafal, tidak tahu satuan-satuannya itu apa saja. Nah, yang penting adalah apabila melakukan suatu amal itu karena beriman, ya itulah bagian dari iman. Sebetulnya demikiannya garis besarnya atau intinya. Nah, meskipun ya, banyak ulama yang berusaha untuk menerangkan satuan-satuan tersebut. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, wa aqrabuha ila sawabi tariqatu Ibnu Hibbana. Dari sekian banyak ulama yang menerangkan satuan-satuan iman tersebut, yang paling mendekati benar atau yang paling bisa diterima gitulahnya, yaitu penjelasan dari Ibnu Hibban namanya. Ibnu Hibban cukup terkenal sebagai ulama gitu ya. Nah, yang secara garis besar satuan-satuan dari iman itu terbagi menjadi 3. Garis besarnya gitu ya. Terbagi menjadi 3. 1, a'malul qalbi. 1, amal hati. 2, a'malul lisan. 3, amal dari lisan, ucapan. Yang keduanya amal lisan atau ucapan. Yang ketiga a'malul badan. Yang ketiga amal jasad atau amal badan atau perbuatan. Nah, jadi 3 gitu ya. Ini amal, semuanya amal nih. Satuan-satuan yang 69 itu semuanya ini amal. Nah, makanya tidak tercela, tidak jelek gitu ya kalau tidak tahu satuan-satuannya yang 69 itu apa saja. Nah, itu tidak tercela, tidak jelek kalau tidak tahu. Makanya yang terpenting adalah apabila melakukan suatu amal karena beriman, ya itu menjadi satuan dari iman, bagian dari iman. Nah, adapun ini para ulama berusaha hanya menerangkan itu yang 69 itu apa saja. Nah, menurut Ibnu Hibban terbagi menjadi 3. 1, amal hati. 2, amal atau amal lisan ucapan. 3, perbuatan. Jadi berkaitan dengan hati, ucapan, perbuatan. Nah, karena hati pun gitulahnya, hati pun beramal. Ini saya ulang lagi lahnya, hati pun beramal. Ini diantara dalilnya di surat Al-Baqarah 284. Ini sering juga sebetulnya ayat ini nih terbawa nih. Itu yang auzubillahi minasyaitonirrajim, bagian ininya nih. Intublu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu ungkap, ya jika kamu ungkap keluar, ya berarti diungkap itu dikeluarkan. Awatukhfuhu, atau kalian sembunyikan, atau kalian tetap simpan di dalam hati. Ya, sekali lagi nih ayat demikian nih ya. Intublu ma fi anfusikum. Jika kalian ungkapkan keluar
apa yang ada di dalam diri kamu, di dalam hati kamu. Autukhfuhu, atau kalian tetap sembunyikan. Yuhasibkum bihillah, pasti kalian akan menghisabnya. Yuhasibkum bihillah, Allah pasti menghisabnya. Sementara yang dihisab itu kan amal. Yang dihisab dari manusia itu kan amal. Nah, ayat ini menyebutkan yang akan dihisab oleh Allah itu adalah apa yang kalian munculkan, yang ada di dalam hati itu kalian munculkan, kalian keluarkan. Jadi amal jasad, ucapan, atau perbuatan bentuknya. Autukhfuhu, atau kalian tetap simpan di dalam hati, tidak dimunculkan jadi amal perbuatan. Yuhasibkum bihillah, Allah pasti akan menghisabnya. Nah, sementara kita tahunya bahwa yang dihisab oleh Allah dari manusia itu kan amalnya. Nah, maka dua gitu, amal itu amal hati, amal badan. Atau kalau dengan kata lain, karena pada manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan jasad. Berarti ada amal ruh, ada amal jasad. Kalau amal jasad terdiri dari dua, ucapan dan perbuatan. Nah, garis besarnya demikian ya, garis besarnya. Cabang-cabang atau satuan-satuan iman itu terdiri dari ada 69. Ya, seperti redaksi hadisnya 69. Nah, secara garis besar terbagi menjadi 3. Ya, 1 berkaitan dengan hati, 2 berkaitan dengan ucapan atau berupa ucapan, yang ketiga perbuatan. Nah, bagian pertama nih yang merupakan amalan hati. Ternyata ini paling banyak, ada 24 nih. Ya, ada 24. Nah, ini kan satuan-satuan ya, satuan-satuannya ada 24. Nah, di mana tadi kan baik itu apalnya lah. Gitunya tidak tercela, tidak ada jeleknya kalaupun tidak hafal satuan-satuannya apa saja. Nah, yang berkaitan dengan amal hati itu ada 24 satuan. 1, iman kepada Allah. Ini kalau mau dicatat 69 nih semuanya nih. Nah, 1, beriman kepada Allah. Termasuk di dalamnya beriman kepada Allah itu beriman tentang zatnya. Artinya Allah itu ada. Allah itu berwujud. Zat Allahnya, zat Allah itu artinya Allah itu berwujud. Bukan apa namanya ya, kalau tidak berwujud berarti kan hanya khayalan. Kalau wujud Allah tidak ada itu berarti kan hanya khayalan. Yang mana wujudnya? Hanya mitos, mungkin sebutannya mitos, khayalan. Tentang satunya beriman kepada Allah itu ya berkaitan dengan 1 tentang zatnya. Artinya Allah itu berwujud. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga cukup banyak yang menerangkan bahwa manusia itu nanti di dalam surga akan melihat wujud Allah yang sesungguhnya. Wujud Allah itu nanti akan terlihat. Nah, ini yang harus diimani tentang Allah ya. Yang 1 beriman kepada Allah, nah termasuk di dalamnya beriman kepada Allah itu yang berkaitan tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang kemahaesaannya, dan tentang naonnya laisa kamislihi syai'un teh. Allah itu berbeda dengan semua yang ada. Ya, Allah itu berbeda dengan semua
yang ada. Tidak ada yang apalagi sama persis dengan Allah, itu tidak ada. Bahkan yang sepadan, sejajar dengan Allah dalam hal apapun itu tidak ada. Ini yang oleh Allah difirmankan diantaranya di dalam ayat walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang apanya bukan menyerupai segalanya persis dengan Allah. Soal fisiknya kah, soal kemampuannya kah, soal apapun lah itunya. Ada juga ayat yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Nah, ininya beriman kepada Allah itu satu terkait dengan zatnya, dua sifat-sifatnya, tiga kemahaesaannya, artinya Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan itu hanya satu-satunya, tidak ada dua, tiga Tuhan, hanya satu Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan tentang kemandirian Allah, pastinya Allah itu beda dengan yang lain pokoknya. Allah itu beda dengan semua yang ada. Allah itu berbeda dengan semua selain Allah. Ini ya beriman kepada Allah itu terkait yang demikian. Kemudian satu lagi, wa'tiqadu hudusi madunahu, dan meyakini bahwa Allah itu tidak berawal. Masuk akalnya susah. Artinya selain Allah ada awalnya, berarti yang meyakini bahwa hanya Allah yang tidak berawal, berarti kebalikannya meyakini bahwa selain Allah itu ada awalnya. Sekali lagi ini tuh penting, sangat penting nih ya, beriman kepada Allah itu bagaimana. Ini ada 5 hal ternyata. Yang satu tentang wujudnya, Allah itu berwujud, ada dan berwujud. Tadinya saya katakan banyak hadis dan ayat dan hadis yang menerangkan Allah itu berwujud dan nanti manusia di dalam surga akan melihat wujud Allah secara nyata, secara langsung, tanpa penghalang. Wujud aslinya Allah itu nanti akan terlihat oleh manusia. Buahnya terkait dengan Allah itu tentang sifat-sifatnya. Dan Allah sudah menyebutkan semua sifatnya di dalam Al-Quran. Apabila dikumpulkan dari semua dari semua yang ada di dalam Al-Quran itu, sifat Allah itu ada 99. Kalau hafal lebih bagus, tapi harus dengan pemahamannya. Misalnya, sifat Allah itu diantaranya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, maknanya bagaimana? Allah itu Ghafur. Oh, sering kan ini berangkainya Ghafur Rahim. Nah, maknanya bagaimana sih? Harus dengan pemahaman dari sifat Allah tersebut. Apa sih maksudnya? Apa sih maknanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu Aziz, Allah itu Hakim, dan sebagainya lah. Seluruhnya sifat-sifat Allah itu ada 99. Nah, 3 atau kalau ini nomor 1 kan beriman kepada Allah. Ulah hiji deui A meureunnan lah. Beriman kepada Allah itu A tentang wujudnya, ada berwujud. B tentang tentang sifat-sifatnya. Yang C tentang kemahaesaannya.
kemandiriannya, apanya C tentang kemahaesaannya, artinya dia Maha Esa gitu. Tuhan itu hanya satu-satunya. Kemudian D, bahwa Allah itu berbeda dengan apapun selain Allah. Karena semua selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya, Allah yang membuatnya. Gitu. Selain Allah itu Allah yang membuatnya. Kemudian yang E, meyakini bahwa Allah tidak berawal, dengan makna kebalikannya bahwa selain Allah itu berawal, ada awalnya, awal mulanya. Kapan? Kalau selain Allah itu ada awal mulanya. Nah, kalau Allah tidak berawal. Ini saya ingat hadis ini nih tentang hal tersebut ya. Rasulullah SAW apa namanya? Ada yang bertanya dalam hadis itu, sekelompok orang dari Yaman kalau nggak salah ya, sekelompok orang dari Yaman jauh-jauh gitu datang ke Madinah, ingin menanyakan kepada Rasulullah tentang kapan awal mula adanya kehidupan. Ya, kapan awal mula adanya kehidupan? Ya artinya ya kehidupan seperti inilah, ada manusia, ada pohon, ada binatang, ada bulan, ada semuanya alam raya ini, artinya ya kapan awal mulanya? Nah, Rasulullah SAW menjawab, awal mula adanya kehidupan itu seperti ini. Allah itu tidak berawal. Artinya hanya Allah yang tidak berawal. Salah satu sifat Allah itu adalah punya keinginan, berkehendak. Al-irodah hanya kan salah satu sifatnya kan irodah. Allah punya keinginan, Allah punya kehendak. Nah, Allah berkehendak menciptakan, mengadakan seluruh makhluknya. Nah, maka selain Allah itu, mulai adanya itu sejak diadakan oleh Allah. Asalnya semuanya tidak ada. Karena hanya Allah yang tidak berawal. Allah itu sendirian, tidak berawal. Sementara selain Allah itu ada awal mula keberadaannya adalah diadakan oleh Allah. Sebelum diciptakan, sebelum diadakan, semuanya tidak ada. Nah, itu satunya beriman tentang Allah nih terkait apa namanya anggota badan. Yang kedua, beriman kepada seluruh malaikatnya. Yang beriman kepada seluruh malaikatnya. Kalau bagi yang Allah sebut gitulahnya, yang Allah sebut dari seluruh malaikat itu, yang Allah sebut itu ya yang diberi tugas aja oleh Allah. Yang diberi tugas oleh Allah ya. Ya, misalnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat pencatat amal. Nah, sementara yang lainnya, di sini ini yang menerangkan bahwa malaikat sangat banyak. Yang disebut oleh Allah itu ya hanya yang disebutkan juga tugasnya apa. Ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan gitu ya, ada malaikat apa namanya Jibril, Mikail. Nah, sementara malaikatnya sendiri sangat banyak. Malaikat yang menulis amal manusia saja sangat banyak, nggak disebut namanya satu persatu. Di antaranya hadis ini kan yang menerangkan nih, ketika sholat berjamaah bangkit dari ruku,
bangkit dari ruku, Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah kalau makmum kan ya, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum itu mengucapkan Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rasulullah sendiri sebagai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu sebagai imam. Adapun makmum hanya mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Setelah ucapan tersebut, ada salah seorang makmum yang menambah Allahumma Rabbana walakal hamdu, kemudian salah seorang makmum menambah bacaannya dengan hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang menambah bacaan? Ya, setelah i'tidal nih, ya, bacaan i'tidal. Setelah Allahumma Rabbana lakal hamdu, siapa tadi yang menambah dengan bacaan hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih? Nah, sahabat yang mengucapkannya, yang membaca, menambah doa tersebut, ya, dia menjawab, mengatakan, saya Rasulullah, aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba berebut untuk menjadi yang paling dulu mencatatkannya. Nah, ini diantara keutamaan, ya, ini diantara keutamaan tambahan bacaan i'tidal. Setelah membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, ditambah dengan hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Nah, Rasulullah menyebutkan, ini kan yang mencatat amal yang Rasulullah sebut. Aku melihat 30 malaikat berebut untuk menjadi yang paling dulu mencatatkannya. Ini malaikat yang mencatat amal berapa orang? Bukan orang, artinya malaikat banyak. Malaikat yang mencatat amal ada berapa? Nah, sangat banyak. Berarti manusianya juga sangat banyak. Nah, hadis tadi menyebutkan ada 30. Nah, kemudian ini ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril meninggalkan dunianya, bukan meninggalkan dunia, dibawa oleh malaikat Jibril. Begitu sampai di langit pertama, malaikat Jibril ini mengetuk pintu. Ya, di langit itu ada pintunya gitu ya. Malaikat Jibril mengetuk pintu, penjaganya kemudian bertanya, ini siapa? Jibril. Bawa siapa? Bawa Rasulullah. Oh, Rasulullah yang di bumi itu ya? Ya. Segeralah dibukakan, disambutlah oleh penghuni langit. Malaikat semuanya penghuni langit. Di setiap lapisannya itu demikian, sampai ke lapis langit kedua, ketuk pintu lagi, dibukakan, disambut oleh malaikat. Nah, kalau yang dikenalkan, yang disebut namanya gitunya, yang disebut oleh Allah ya, itu malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Dengan tugasnya tadilah malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Munkar Nakir. Nah, kalau malaikat sendiri sangat banyak, entah berapa jumlahnya, dan mereka itu penghuni langit. Ya, tempat tinggal malaikat itu di langit. Dan yang jelasnya, yang kita yakini ini yang paling mungkin yang paling dikenal dari seluruh malaikat itu adalah pemimpinnya, yaitu malaikat Jibril. Ya, dialah malaikat Jibril inilah yang oleh Allah ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan agama Islam ini kepada Rasulullah. Itu malaikat tuh yang menyampaikan, yang mengajarkannya. Bukan Allah langsung kepada Rasulullahnya, tapi Rasulullah mendapatkan itu agama Islam ini
dari malaikat Jibril atas perintah Allah. Dua, niat tentang malaikat dan ya semuanya lah yang terkait dengan malaikat. Kemudian kitab-kitabnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Kalau yang dikenal, yang tiga besar lah itunya, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Ini wajib diimani, semuanya itu wajib diimani bahwa itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, kitab Taurat wajib diimani, itu kitab yang diturunkan Allah, sama dengan Injil, sama dengan Quran. Tapi masing-masing kitab itu berlaku di masanya. Berlaku di masanya, di zamannya. Bahkan ketika Allah mengutus Rasulullah SAW dengan agama Islamnya, dengan kitabnya Al-Quran, orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya, orang-orang Nasrani dengan kitab Injilnya, yang tidak mau menerima kenabian Rasulullah SAW, tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab terbaru yang diturunkan oleh Allah, Allah menyebut mereka kafir. Ya, Allah menyebut mereka itu kafir. Setelah turun Al-Quran, malah tetap berpegang kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau sebagai orang Islam, itulahnya kita mengimani kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah, kitab Injil itu diturunkan oleh Allah, tapi kan itu berlaku di masanya. Setelah ada kitab yang terakhir dari Allah yaitu Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku. Untuk dijadikan pegangan, untuk diamalkan, sudah tidak berlaku. Ini yang terbaru, ini yang berlaku. Tetapi untuk diimani bahwa itu kitab dari Allah, iya, wajib diimani. Ya kita tahu ya di dalam agama Islam ini diajarkan kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan masa berlakunya sudah habis ketika Allah menurunkan agama terbaru, agama terakhir, kitab terakhir, agama Islam, kitabnya Al-Quran. Nah, yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Tapi wajib diimani bahwa itu benar, itu dari Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, yang dikenal itunya, yang diajarkan di dalam Islam ini, itu kan ada 25 orang nabi. Sejak Nabi Adam lah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, terus sampai yang terakhir, semuanya wajib diimani bahwa itu memang benar. Nabi itu memang benar utusan Allah di zamannya masing-masing juga kan. Jadi zamannya masing-masing. Nabi Nuh benar itu dulu pernah diutus oleh Allah sebagai nabi untuk kaumnya di zamannya. Bahkan kisahnya pun kan dimuat. Yang terkenal tentang kisah Nabi Nuh ini adalah Allah mengazab kaumnya yang kafir. Allah mengazab kaumnya yang tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau menerima agama yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Mereka diazab oleh Allah dengan banjir besar yang hingga banjirnya itu hingga menenggelamkan gunung. Itu sangat terkenal kan kisahnya. Nah, kita beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Yang ada 25 tadilahnya yang dikenal. Bahkan kalau nabi sebetulnya Allah sendiri di dalam Al-Quran. Apa namanya? Ayatnya mananya? Saya lupa lagi nih. Yang isinya kurang lebih seperti ini. Banyak nabi-nabi yang tidak firman Allahnya ayat, artinya Allah nih yang berkata,
Ada nabi-nabi yang aku sebutkan, aku ceritakan kepada kamu nih, kepada Rasulullah. Ada juga nabi-nabi yang tidak aku kisahkan, tidak aku sebut. Nah, maka untuk nabi-nabi yang oleh Allah tidak disampaikan, tidak dikisahkan kepada Rasulullah, ya Rasul juga nggak tahu berarti. Ah, sebentar nih, iya gitu ayatnya ya. Asur benar nih, surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, duanya ada nama surat tersebut, surat Ghafir. Ghafir artinya Maha Pengampun, surat Ghafir, dan atau nama lainnya surat Al-Mu'min ayat 78. Ini kurang lebih terjemahnya seperti ini nih. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Banyak sebetulnya berarti utusan Allah. Nah, yang diceritakan, yang dikisahkan, nah itulah yang terkenal 25 nabi. Nah, sebagai orang Islam, wajib beriman kepada semua nabi yang Allah utus. Tapi kan bukan semuanya diikuti, atau pilihan nabi mana yang harus kita ikuti. Yang terbaru berarti. Yang terakhir lah itunya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sezaman dengan Rasulullah dan berikutnya sampai kita sekarang dan nanti sampai hari kiamat tidak boleh menjadi pengikut nabi yang lain. Ini lebih terakhir yang harus diikuti. Makanya itu kan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu dengan kitab Tauratnya, nabinya Nabi Musa. Kemudian orang Nasrani dengan kitab Injilnya, nabinya Nabi Isa. Setelah Rasulullah ada, mereka masih saja seperti itu, kan Allah menyebutnya kafir. Itu yang diantaranya yang Allah sebut di surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya, innalazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, kafirnya kafir ahlul kitab. Ahlul kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Nah, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, lah sudahnya barusannya beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, bahkan sangat banyak sebetulnya ya. Di surat Ghafir tadi nih, ada sebagian yang dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan seizin Allah. Nah, silakan nanti baca nih ya, yang intinya yang barusan terkait dengan hal ini adalah nabi rasul itu sangat banyak sebetulnya. Ya, tidak semuanya diungkap gitu oleh Allah. Nih di ayat surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya, ada nama surat itu, ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Nah, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 ayat 78 itu yang berangkat demikian. Wajib diimani semuanya. Yang beriman kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada kodo dan kodar. Ini takdir, itulah yang beriman kepada kodo dan kodar, atau beriman kepada takdir, baik itu terkait dengan kebaikan ataupun keburukan. Yang beriman kepada kodo dan kodar, beriman kepada takdir, kemudian beriman kepada hari akhir. Nah, ini jadi rukun iman nih ya. Ini jadi satuan-satuan iman nih, rukun iman yang 6 ini sudah 6. Sudah 6 poin itunya, 6 hal dari yang namanya satuan-satuan iman. Ini rukun iman nih yang paling dulu, beriman kepada Allah,
Tadi beriman kepada Allah itu kan terkait dengan zatnya, terkait dengan sifat-sifatnya, dengan apa namanya kemahaesaannya, dengan kemandiriannya, beda dengan semuanya. Yang kedua beriman kepada rukun iman lah pokoknya ya. Nah, ini yang keenam, di sini disebut keenamnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu termasuk di dalamnya berarti nih yang ini berarti bagian atau yang masuk ke dalam beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir yang tercakup di dalamnya adalah satu, tentang alam kubur. 6A mungkinannya ini sudah jadi beriman kepada alam kubur, alam barzakh, pokoknya hidup setelah mati. Nah, itu sudah masuk ke dalam bagian beriman kepada hari akhir, kepada akhirat. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Allah kan menyebut hanya ada dua di dalam Al-Quran itu, dunia akhirat gitu kan ya. Nah, kalau alam kubur itu Pak masuk ke mana, dunia atau akhirat? Ya, alam kuburnya itu masuknya ke dunia atau ke akhirat? Itu ke akhirat, karena itu sudah, atau alam kubur itu ya merupakan perkara gaib. Kalau alam dunia masih alam yang nampak. Nah, yang beriman kepada hari akhir termasuk di dalamnya beriman kepada apa namanya alam kubur dengan segala penjelasannya lah tentang alam kubur. Misalnya ada nikmat, ada siksa. Banyaknya penjelasan tentang alam kubur. Ini diantaranya saja nih yang terlintas yang saya ingat, bahwa di alam kubur itu kan ada nikmat, ada siksa. Kemudian ada hadis yang ini nih yang menerangkan bahwa ketika di alam kubur seseorang itu akan yang berada dalam kubur akan didatangi oleh satu makhluk lah, sebut dalam tanda kutip makhluknya nih, akan didatangi oleh satu makhluk. Ketika makhluk itu datang, si penghuni kubur ini bertanya, kamu siapa? Ternyata si makhluk ini mengatakan, kamu jangan pura-pura tidak kenal. Ternyata yang makhluk yang datang ini adalah jelmaan dari amalannya selama ketika di dunia. Kalau orangnya orang yang soleh, maka sosok atau makhluk yang datang ini datang dan menemaninya selama di alam kubur. Datang dengan rupa, dengan sosok yang harum, yang rapi, dengan wajah yang menyenangkan. Sebaliknya, kalau orang yang durhaka, maka si makhluk sama dia didatangi oleh satu makhluk yang tidak dikenalnya. Orang ini bertanya juga, kamu siapa? Kamu jangan pura-pura tidak kenal. Saya ini kan amal kamu. Nah, kalau orang yang durhaka, maka sosok yang datangnya itu dengan rupa yang ya bau itulahnya, ya bau, ya kusut, ya merupanya wajahnya itu menyeramkan, menakutkan, mengerikan, dan itulah yang akan menemaninya selama di alam kubur. Nah, itu harus diimani, itu ada penjelasan yang demikian. Dan beriman kepada hal tersebut itu bagian dari beriman kepada atau tentang akhirat. Jadi akhirat itu sebetulnya, akhirat yang namanya akhirat itu bagi manusia adalah dimulai ketika seseorang meninggal. Itu sudah masuk ke bagian akhirat, berarti dimulai dengan alam kubur. Dan banyak lagi lah ya penjelasan tentang alam kubur nih menurut
penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, kembali ke sini nih, yang keenam nih ya adalah beriman kepada hari akhir, termasuk di dalamnya beriman kepada segala hal terkait dengan alam kubur. Kemudian B, 6A terkait apa namanya, alam kubur, termasuk di dalamnya tentang alam kubur. Kemudian B, tentang dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Ini di banyaknya, cukup banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa betapa sulitnya manusia untuk menerima bahwa manusia itu nanti akan dihidupkan lagi. Kita melihat saya diterima nanti ku jelema teh. B-nya, bagian B adalah tentang al-ba'su, tentang manusia itu akan dihidupkan lagi, diciptakan kembali, direkonstruksi. Setelah meninggal dunia, masuk ke alam kubur, nah nanti akan dibangkitkan lagi, direkonstruksi, yaitu setelah terjadi kiamat, masuklah ke alam akhirat yang sesungguhnya, dimulai dengan dimunculkan, diciptakan kembali, dihidupkan lagi, muncul di tempat awal kemunculan manusia di akhirat itu, di mahsyar, direkonstruksi lagi. Manusia itu menjadi seperti manusia ketika di dunia. Ada ruhnya, ada jasadnya, berarti nanti di akhirat itu ada ruhnya, ada jasadnya. Kalau ruhnya tetap yang itu ruhnya yang ketika di dunia, di alam kubur, nanti masuk ke akhirat. Kalau jasad di akhirat nanti itu jasad yang baru. Ya, karena jasad yang ketika di dunia itu dengan dikubur sudah hancur, hilang. Kalau ruh tidak akan hancur, tidak akan hilang. Itulah yang akan melakukan perjalanan abadi. Ruh manusia itu akan melakukan perjalanan abadi. Jadi mulainya dari alam dunia. Alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, terakhir surga dan neraka. Ya abadilah. Apakah di surga atau di neraka. Nah, ini dibangkitkan kembali, direkonstruksi, diciptakan kembali. Kemunculan awal manusia di alam akhirat nanti adalah di mahsyar. Nah, di situ sudah direkonstruksi, manusia itu sudah kembali seperti ketika di dunia, yaitu terdiri dari ruh dan jasad. Kemudian yang apa namanya, yang C, tentang manusia itu di doa bangun tidur juga ada nih. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihin nusyur. An-nusyur itu bagian dari tentang akhirat. Ya, an-nusyur itu adalah manusia akan dikumpulkan. Kalau di surat Al-Mulk yang ini nih ayatnya, qul huwallazi zara'akum fil ardi. Katakanlah, dialah Allah lah yang menyebarkan kalian manusia ketika di dunia. Jadi kalau di dunia ini sekarang dari kutub sampai gurun, tempat terpanas gitu sampai tempat terdingin, ada manusia, ada isinya sekarang, seluruh bagian bumi ada. Nah, Allah lah yang menyebarkan manusia. Wa ilaihin nusyur, tapi semuanya nanti manusia itu akan dikumpulkan, dibangkitkan kembali dan
dikumpulkan. Kalau di dunia manusia menyebar, kalau di akhirat manusia dikumpulkan di satu tempat, yaitu di mahsyar. Huwallazi itu ayatnya ayat 20 berapa itu teh? 25 gitu yang huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang menyebarkan manusia di bumi ini dan nanti semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah, yaitu di mahsyar. Nah, maka di mahsyar itu seluruh manusia dari manusia pertama sampai yang terakhir di situ adanya nanti dikumpulkan nih, termasuk ya ini mungkin urutan tahapan ini yang akan dijalani oleh manusia, wa ilaihin nusyur. Kemudian D, hisab dan mizan. Nah, ininya D, hisab dan mizan, yaitu hisab dan mizan itu intinya tentang manusia itu diadili, telah disebut dihisab. Itu diapakan sih? Dihisab kita sering mendengar kata dihisab. Diapakan? Diadili oleh Allah di pengadilan Allah, hanya di akhirat yang maha adil. Ada dua, Al-Quran menyebutnya, ada hisab, ada mizan. Intinya yang disebut dihisab, di mizan itu ditimbang amalnya, intinya diadili sebetulnya. Nah, nah tentang hisab dan mizan, yaitu diadilinya di pengadilan Allah di akhirat. Kemudian as-sirat, yaitu tentang jisru jahanam. Kalau di hadisnya jisru jahanam, Rasulullah menyebutnya yaitu jembatan neraka sebutannya. Jembatan neraka ini adalah, ya ini jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga. Di seberangnya ada jembatan. Kalau orang kafir, mereka tidak akan menyeberang karena mereka tidak akan ke surga sampai abadi. Maka orang kafir itu kan tidak akan menyeberangi jembatan tersebut. Orang kafir itu sudah dilemparkan ke dalam neraka dari mahsyar. Kalau yang menyeberang ke sana, nah itulah yang akan menuju ke surga. Di bab apa dulu sudah agak lama nih ya, di bab silaturahmi dalam Kitabul Adabnya, bab silaturahmi. Nah, Rasulullah SAW ini menerangkan di tentang jisru jahanam, tentang jembatan ini nih. Disebutnya jisru jahanam, jembatan jahanam itu, ini jembatan yang menghubungkan mahsyar dengan surga gitulahnya. Di seberangnya itu surga, nah di bawahnya itu neraka. Kalau orang kafir tadinya karena mereka tidak akan ke surga, jadi mereka nggak akan menyeberang. Yang menyeberang itu hanya orang-orang yang beriman. Bagaimana menyeberang di jembatan tersebut? Rasulullah SAW menerangkan, ada yang secepat kilat. Apanya? Secepat kilat, sekedipan mata sudah sampai di seberang. Hanya adalah secepat kilat, sekedipan mata, pasti selamat artinya, dan dengan waktu yang sangat cepat. Sepersekian detik lah mungkin, sekedipan mata sudah sampai. Kemudian ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada juga nih yang disebutkan oleh Rasulullah ya, ada juga yang baru 1-2 langkah sudah jatuh, langsung masuk ke dalam neraka. Nah ini termasuk perkara yang wajib diimani terkait dengan
beriman kepada hari akhir atau kepada akhirat. Dan yang terakhir, beriman kepada hari akhir itu tentunya meyakini benarnya keberadaan surga dan neraka. Nah, ini saya ulangi, ini penting nih ya. Yang keenam adalah beriman kepada akhirat atau beriman kepada hari akhir. Terkait dengan beriman kepada hari akhir atau akhirat itu ada A gitu, terkait dengan alam kubur dengan segala penjelasannya. B, terkait dengan dibangkitkan kembali atau dihidupkan lagi, diciptakan kembali, direkonstruksi. C, dikumpulkan semuanya gitunya di hadapan Allah. D, tentang hisab dan mizan atau adanya proses pengadilan di akhirat. E, tentang adanya jembatan Sirat justru jahanam, jembatan jahanam. Yang F atau keenam yaitu tentang mengimani, meyakini bahkannya benarnya benar bahwa surga dan neraka itu ada, benar gitu ya, keberadaan surga neraka itu benar. Nah, ini baru terkait dengan rukun iman, ternyata yang paling awalnya. Ini semuanya baru yang 6 hal pertama yang disebutkan tentang amal hati. Ini sebutannya ya, amal hati, yaitu beriman kepada Allah, sampai terakhir yang disebutkan barusan beriman kepada hari akhir. Yang ini ternyata adalah rukun iman, dengan catatan amal nih ya, amal hati. Berarti kalau amal dihisab ada pahalanya, berarti dari semua yang disebut itu ada pahalanya, karena ini adalah amal hati yang dihisabkan amal. Di awalnya tadi saya katakan bahwa satuan-satuan iman yang 69 itu secara garis besar terbagi menjadi 3. 1 amal hati, 2 amal lisan, ucapan, 3 amal anggota badan, perbuatan. Nah, ini secara garis besar terbagi menjadi 3. Nah, ini baru bagian pertama, yaitu amal hati. Dari semua amal hati itu yang paling awal adalah yang Allah tetapkan menjadi rukun iman. Yang barusannya yang 6, beriman kepada Allah. Terkait itu dengan A, keberadaannya, Allah itu berwujud. Yang kedua tentang kemahaesaannya. Yang ketiga tentang Allah itu mandiri, apa sebutannya mandiri, beda dengan yang lain. Kemudian meyakini bahwa hanya Allah yang tidak berawal, sementara yang lainnya itu ada awalnya. Atau yang terlewatnya ada tentang sifat-sifatnya. Itu terkait dengan beriman kepada Allah. Nah, yang 6 yang barusannya sampai beriman kepada hari akhir yang banyak unsur di dalamnya. Beriman kepada hari akhir itu mulai dari terkait dengan alam kubur, kemudian hari kebangkitan, dikumpulkan, diadili, jembatan jahanam, terakhir adalah tentang surga dan neraka. Kemudian yang ketujuh, itu 6 tadinya 6 6 pertama yang merupakan amal hati itu yang Allah tetapkan menjadi rukun iman. Ada 6. Yang ketujuh
mencintai Allah. Kalau tadi kan beriman kepada Allah itu beriman tentang apanya? Kan satu wujudnya, dua mengimani sifat-sifatnya. Itu terkait dengan beriman kepada Allah. Nah, kalau sekarang nomor 7 itu adalah mencintai Allah. Beda dengan yang tadinya, sekali lagi kalau yang tadi kan meyakini, anggaplah meyakini keberadaannya, meyakini Allah itu ada dan berwujud. Allah itu memiliki sifat yang 99. Nah, kalau yang ketujuh sekarang ini adalah mencintai Allah. Itu amal hati. Nah, bahkan kan ya Allah sendiri yang mewajibkan. Allah sendiri yang mewajibkan bahwa Allah itu harus menjadi yang paling dicintai oleh seseorang. Nah, yang kemarin kebetulan nih, yang kemarin itu maksudnya di bab dalam kajian Fathul Bari Kitabul Adab, ya yang terakhirnya Kitabul Adab, yaitu tentang dibenarkannya kalau marah dan bersikap keras apabila itu terkait dengan urusan agama. Di mana di dalam bab tersebut ya Imam Bukhari memasukkan hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW itu marah. Rasulullah itu marah dan beliau bersikap keras apabila itu terkait dengan urusan agama. Mengapa demikian? Apabila sesuatu itu berkaitan dengan pribadinya, Rasulullah itu nggak pernah marah. Ya, Rasulullah itu nggak pernah marahnya apabila terkait dengan pribadinya. Seperti oleh Abu Lahab dikatakan pendusta Allah, dikatakan pembohong, dikatakan orang gila, bahkan Rasulullah marah, nggak ada. Tapi kalau sesuatu itu urusan agama, maka Rasulullah itu akan marah besar. Nah, mengapa demikian? Karena Rasulullah itu tidak ridho yang dicintainya itu disakiti, yaitu Allah. Makanya Rasulullah akan marah besar. Dan ini memang wajib ya, nanti ke depan juga ada hadisnya, yaitu yang ini nih, syarat lah anggapnya, syarat untuk bisa memiliki, mendapatkan dan merasakan manisnya iman itu, syarat pertamanya adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintainya. Itunya syarat pertama untuk bisa yang sebutlah meraih, mendapatkan dan merasakan nikmat manisnya iman itu adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Ini yang ketujuh ya, mencintai Allah. Nggak akan beres. Amal hati juga nggak akan beres. 24 nih semuanya nih amal hati. Di hadisnya kan 69. Terbagi menjadi 3, amal hati, amal lisan, amal badan. Amal hati 24, amal lisan 38, amal anggota badan 17, semuanya 69. Baru 7. Baru 7 nih. 69, wah nggak akan habis, nggak akan keburu sekarang pasti. Yang ketujuh mencintai karena mencintai Allahnya ya, seperti hadis barusan. Bahkan Allah tetapkan sebagai syarat lah gitu ya. Allah tetapkan sebagai syarat nomor 1. Kalau ingin merasakan manis dan nikmatnya iman itu adalah yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Nah, ditunjukkannya oleh Rasulullah tadi.
Apabila sesuatu itu berkaitan dengan urusan agama, maka Rasulullah itu marah. Padahal Rasulullah tidak pernah marah kalau berkaitan dengan urusan pribadinya. Rasulullah marah besar itu karena ya Allah lah yang paling dicintainya. Yang kedelapan, al-hubbu wal bugdu fillah. Ini semuanya terkait dengan Allahnya. Yang ketujuh tadi mencintai Allahnya. Yang kedelapan adalah mencintai atau membenci siapapun karena Allah. Artinya ada Allahnya juga di sini nih. Kalau yang ketujuh itu mencintai Allahnya langsung. Kalau yang kedelapan ini mencintainya atau di sini di sekaliguskan gitulahnya, mencintai atau membenci karena Allah. Itu yang ke-8 ya, mencintai. Bahkan itu ini juga syarat nih. Yang kedua, syarat kedua untuk bisa merasakan manis dan nikmatnya iman itu adalah mencintai atau membenci siapapun karena Allah. Nah, sementara kan mencintai atau membenci itu kan hati pelakunya. Ya kan mencintai atau membenci kan pelakunya kan hatinya, bukan tangan kan? Ini bukan tangan, bukan kaki, bukan, karena itu bukan amalan anggota badan. Itu amalan hati. Nah, yang kedelapan adalah mencintai dan membenci karena Allah. Kalau mencintai Allah pasti karena agama, pasti urusannya agama. Nah, demikian juga dengan mencintai siapapun atau membenci siapapun itu karena Allah, berarti ada unsur, ada muatan agama di sana. Mencintainya itu dengan muatan agama, membencinya juga dengan muatan agama, atau dalam apa namanya terkait lah gitunya, terkait dengan agama. Nah, termasuk yang namanya giroh, yang kemarin juga sebutannya giroh ya. Giroh itu kan membenci. Kalau giroh itu kan membenci apabila ada yang melakukan kemungkaran. Yang membencinya muncul gitu rasa benci apabila ada yang melakukan kemungkaran. Nah, ini bencinya karena Allah, itu yang demikian, giroh namanya. Nah, sampai situ dulu tak, aduh baru 8 ini ya, baru amal hati. Ya, amal hati itu seluruhnya ada 24. Nah, baru 8 ya, sampai nomor 8 yaitu tentang mencintai atau membenci karena Allah. Dengan catatan ini kan amal hati, amal itulah yang akan dihisab. Kalau ini semuanya berarti amal soleh. Ini amal soleh, ini yang dikerjakan oleh hati. Berarti ini semuanya itu ada pahalanya. Itu ya, berarti ini nih semuanya yang disebutkan barusan itu ada pahalanya. Giroh itu tadi berpahala. Kalau marah apabila melihat kemungkaran, berarti bencinya itu karena Allah, itu ada pahalanya. Terus setelah baru 8 tanya, berarti nanti masih yang ini nih, lembar ke 69 ini 69, dan semuanya ternyata luar biasa nih ya. Baru 8 juga yang barusan nih, baru rukun 6 rukun Islam rukun iman yang 6 tambah 2 tadi, yang nomor 7 mencintai Allah, yang nomor 8 mencintai siapapun atau membenci siapapun karena Allah, itu ada pahalanya. Berarti karena itu adalah amal hati dan itu yang akan dihisab.